Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hayati dari kelompok 4. Kali ini kita akan ngebahas fintech inovasi solusi finansial bagi UMKM. Nah, jadi bagaimana dan apa kontribusi fintech pada UMKM di Indonesia? Nah, jadi kalau misalkan fintech ini sendiri itu kan singkatan dari finansial teknologi. Nah, jadi pada dasarnya teknologi ini bekerja di area perbankan, peminjaman, dan lain-lain. Nah, di era industri saat ini, yang dimana masyarakatnya memiliki kehidupan dengan segala aktivitas yang tidak pernah lepas dari perkembangan teknologi yang sedang berkembang, dan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang telah merubah pandangan masyarakat, baik di bidang sosial, ekonomi, dan budaya yang berlangsung begitu cepat. Dengan perkembangan teknologi yang sangat maju pada saat ini, maka di bidang finansial juga memiliki perkembangan ke arah yang lebih efisien dan modern dengan mengikuti era digital saat ini. Nah, bagi UMKM, fintech akan membantu UMKM itu akan mendapatkan kemudahan dan efisiensi di area keuangan. Nah, kontribusi fintech pada UMKM di Indonesia sendiri yaitu bisa mendukung inklusi keuangan, membantu UMKM mendapatkan modal usaha berbunga lebih rendah, lalu kemudahan layanan finansial, dan fintech dapat mengurangi jumlah pinjaman yang berbunga tinggi, membantu pemerintah dalam mengurangi pengangguran, serta menciptakan lapangan kerja sendiri dengan cara membuka usaha. Selanjutnya, materinya akan dijelaskan oleh Nur Hayati. Oke, saya akan membacakan untuk poin yang kedua ya, yaitu bagaimana sih upaya pemerintah menjamin bahwa fintech ini tidak akan merugikan masyarakat, terutama UMKM di Indonesia. Perlu kita ketahui ya, bahwa beberapa tahun terakhir ini kan fintech lending ini sangat populer ya di kalangan masyarakat karena kecepatan dan kemudahan yang menjanjikan. Kemudian banyak sekali nih fintech-fintech yang bermunculan yang berlomba-lomba untuk menyalurkan dananya untuk masyarakat. Kehadirannya juga bisa meningkatkan inklusi keuangan dan menjangkau masyarakat yang belum terjamah oleh bank, terutama untuk pengembangan usaha mikro kecil menengah atau biasanya disebut UMKM. Hingga semester 1 2018, Otoritas Jasa Keuangan ini telah mencatat industri fintech lending telah menyalurkan pinjamannya sebesar 44,81 triliun yang akhirnya meningkat menjadi 97,68% dibandingkan awal tahun ini ya. Karena biasanya pendanaan melalui fintech ini sangat cocok sekali untuk orang yang baru memulai usaha atau UMKM, karena bisa meminjam sekitar 1-2 juta dan hanya dibutuhkan edukasi untuk masyarakat ya, agar bisa memanfaatkan fintech ini sebagai pendanaan produktif. Karena pasti ketika diadakan fintech ini banyak sekali nih masyarakat yang berlomba-lomba untuk mengajukan pinjamannya secara online, karena prosesnya sangat mudah, cepat, dan menjanjikan ya, daripada proses melalui bank. Karena biasanya ketika kita proses melalui bank itu akan sangat ribet sekali ya, kita harus datang langsung ke bank, kemudian kita harus mengisi data-data secara manual, kita harus menyerahkan datanya langsung ya. Biasanya kan kadang ada beberapa orang yang tidak sempat ya, apalagi ketika kita harus datang ke bank, pasti kita harus mengantri dulu dong, kita harus menunggu antrian, belum lagi kita harus berkonsultasi dengan pihak banknya ya, berapa sih dana yang harus diajukan, kira-kira untuk persyaratan agar dicairkan itu persyaratannya apa aja. Kemudian untuk proses pencairannya ketika melalui bank juga itu sangat lama ya, biasanya paling cepat itu 3 hari, maksimal prosesnya 7 hari, tapi akan sangat jarang sekali ketika dicairkan 3 hari, itu sangat jarang sih. Biasanya prosesnya 7 hari dan itu memakan waktu untuk proses verifikasi data nasabah tersebut, kemudian
proses verifikasi data saudara tidak serumah, kemudian data pekerjaannya juga, kira-kira dia benar nggak sih bekerja di sini. Jadi akhirnya dari pihak banknya mengkonfirmasi ke perusahaan tersebut untuk menanyakan apakah karyawan tersebut benar bekerja di situ, kemudian penghasilannya sekian. Tetapi kan kadang ada beberapa perusahaan yang tidak mengizinkan karyawannya untuk mengajukan pinjaman ya. Jadi akhirnya apabila dari pihak banknya mengkonfirmasi ke perusahaan dan dari perusahaannya menjawab, oh untuk karyawan atas nama ini tidak bekerja di sini, saya tidak kenal dengan karyawan atas nama ini. Akhirnya karena proses verifikasi ke perusahaannya itu jawabannya negatif, jadi itu akan kendala ya di proses pencairannya karena datanya negatif. Nah itu sih salah satu yang jadi meribetkan ketika kita mengajukan melalui bank. Kemudian untuk proses BI checking juga ya, pasti semuanya sih memang melalui BI checking kalau kita mengajukan pinjaman yang sudah terdaftar di OJK. Karena ketika data kita, kredit kita sebelumnya ya, di tempat sebelumnya itu tidak lancar, itu pinjaman tidak akan cair. Kemudian maka dari itu dengan adanya fintech ini ya, fintech online ini, masyarakat sangat berlomba-lomba untuk mengajukan pinjaman ini karena prosesnya yang sangat mudah. Kemudian untuk verifikasinya juga tidak ribet dan prosesnya itu sangat cepat sekali, kemudian menjanjikan. Kita hanya mengetik melalui gadget kita, mendaftarkan semuanya secara online, terus kemudian mengisi data-data secara online. Kemudian untuk proses verifikasinya juga sangat mudah, dan untuk pencairannya juga hanya menunggu waktu beberapa jam. Maka dari itu banyak sekali ya sekarang orang yang lebih memilih kepada pinjaman online karena ya itu tadi sangat menjanjikan dan prosesnya sangat mudah sekali dan cepat dibandingkan dengan meminjam di bank. Tetapi yang terpenting sih dalam melakukan pinjaman online ini, kita harus memperhitungkan dari sisi pendapatan kita nih, pendapatan kita berapa tiap bulannya, kemudian kira-kira kita harus meminjam berapa ya agar sesuai sama kebutuhan kita dan penghasilan kita setiap bulannya. Jangan sampai nih pinjaman kita besar sedangkan penghasilan kita setiap bulannya sangat minim sekali, yang akhirnya menghambat kita untuk membayar cicilannya nantinya. Itu kan takutnya nanti akan memberatkan kita dan akhirnya terjadi kredit macet. Itu kan harus dihindari ya, karena kredit macet itu kan sangat bahaya sekali. Ketika kita mengalami kredit macet, akhirnya ketika nanti kita akan mengajukan pinjaman lagi di tempat lain, itu akan sangat susah sekali untuk diverifikasi atau di ACC-nya atau pencairannya ya, karena itu kan masuk ke BI checking kita ya. Diharapkan sih kita benar-benar harus menjaga data kita ketika kita melakukan pinjaman ya, kita harus membayar tepat waktu. Yaitu tadi kita harus memperhitungkan dengan tepat berapa sih dana yang kira-kira kita butuhkan, kemudian berapa sih jumlah penghasilan kita setiap bulannya agar seimbang, jangan sampai jomplang. Maka tidak ada kredit macet nantinya. Maka dari itu pemerintah telah menghimbau kepada masyarakat untuk memahami beberapa hal sebagai berikut ketika akan melakukan pinjaman fintech peer-to-peer lending ini. Untuk yang pertama, meminjam pada fintech peer-to-peer lending yang terdaftar di OJK ya, harus terdaftar di OJK. Kemudian ada nomor pengaduannya, kemudian untuk alamat dari fintech tersebut itu jelas dan ada ya. Jangan sampai kita melakukan pinjaman fintech ini ketika kita searching alamatnya tidak ada dan tidak jelas. Itu jangan sampai sih kita melakukannya, karena semuanya harus jelas ketika kita melakukan pinjaman agar nanti tidak ada
miss atau tidak ada tidak kejelasan ya. Kemudian meminjam sesuai kebutuhan dan kemampuan seperti yang saya bilang tadi, agar nanti seimbang, tidak ada jomplang ya. Dan untuk pembayarannya juga lancar karena sesuai kebutuhan dan kemampuan kita. Kemudian yang ketiga, meminjam untuk kepentingan yang produktif. Jangan sampai meminjam online atau apapun itu untuk kepentingan yang tidak jelas ya, seperti untuk hura-hura atau untuk pesta-pesta segala macam, itu kan sangat tidak efektif sekali ya. Kemudian yang terakhir, pahami manfaat, biaya, bunga, jangka waktu, denda, dan resikonya sebelum memutuskan untuk melakukan pinjaman kepada fintech peer-to-peer lending ini. Kemudian lagi ada beberapa yang harus kita perhatikan nih. Ada beberapa pinjaman online yang ilegal ya. Ilegal itu tidak terdaftar di OJK. Untuk ciri-cirinya yaitu tidak memiliki izin resmi, kemudian tidak ada identitas atau alamat kantor yang jelas, pemberian pinjaman yang sangat mudah, kemudian informasi bunga dan denda yang tidak jelas, kemudian bunga tidak terbatas, denda tidak terbatas, penagihan tidak ada batas waktu, kemudian akses ke seluruh data yang ada di ponsel. Maksudnya ini akses ke seluruh data yang ada di ponsel ini. Ketika kita melakukan pinjaman kepada fintech yang ilegal tersebut, kemudian pada saat jatuh tempo kita tidak bisa membayarnya nih karena mungkin kita ada kendala kebutuhan lain, sehingga kita membayarnya akhirnya telat pembayarannya. Itu dari fintech tersebut akan mengakses seluruh kontak yang ada di handphone kita dan memberitahukan kepada seluruh kontak yang ada di handphone kita bahwa kita mempunyai pinjaman di fintech tersebut dengan jumlah pinjamannya sekian. Yang akhirnya kan seluruh kontak yang ada di handphone kita kan tahu ya bahwa kita, oh ternyata si ini meminjam dana di ini ya, kok saya juga di WhatsApp sih misalnya, atau dihubungi di SMS atau di telepon diberitahu bahwa si ini ada pinjaman di sini dan ada tunggakan, mohon dong untuk sampaikan kepada dia, si peminjam ini, untuk segera membayar pinjamannya tersebut. Akhirnya kan ini akan mempermalukan si peminjam tersebut ya, karena seluruh kontak yang ada di handphonenya akhirnya tahu bahwa dia ada pinjaman di situ dan tidak bisa membayar atau belum membayar ya. Itu kan sangat merugikan si peminjam tersebut. Padahal kan peminjaman ini yang terdaftar di OJK tidak ada tidak ada yang saling dirugikan ya di sini. Jadi sangat disayangkan sih kalau misalnya kita melakukan pinjaman yang kita tidak memeriksa dulu nih pinjaman tersebut itu legal atau tidak gitu. Jangan sampai kita salah melakukan pinjaman yang ilegal. Itu akhirnya jadi itu salah satunya, seluruh kontak yang ada di handphone kita akhirnya tahu bahwa kita mempunyai pinjaman di tempat tersebut dan kita belum membayarnya. Ini kan kita malu banget tuh pastinya. Itu merugikan banget sih buat kitanya. Makanya ketika kita melakukan pinjaman online juga kita harus pintar-pintar ya memilihnya. Seperti yang sudah terdaftar sih beberapanya, contohnya ya, saya harus bilang mereknya, seperti Aku, Kredivo, itu setahu saya sudah terdaftar di OJK ya. Jadi diharapkan untuk melakukan pinjaman yang memang fintech tersebut itu sudah legal dan terdaftar di OJK agar tidak merugikan kita nantinya. Itu sih imbauan dari pemerintah ya. Kemudian yang terakhir itu dari fintech ilegal ini tidak ada layanan pengaduan. Seperti misalnya kita ada kendala nih di pembayaran, misalnya kok saya mau bayar tidak bisa sih segala macam kayak gini, atau kok saya bayar saya sudah bayar ternyata di situ belum terupdate nih, masih ada cicilan, padahal saya sudah membayar lunas tetapi tidak ada nomor pengaduan yang harus kita kontak nih. Itu kan sangat menyulitkan kita ya, bahaya juga nanti kitanya tidak bisa konfirmasi ke
fintechnya tersebut, dan itu tidak jelas sih jadinya nantinya pembayaran kita ya. Kemudian biasanya ada ancaman teror kekerasan, penghinaan, pencemaran nama baik, dan lain sebagainya. Maka dari itu, ketika kita melakukan pinjaman online, meskipun pinjaman online tersebut sangat mudah dan cepat sekali pencairannya, kita juga harus pintar-pintar untuk memilih pinjaman online tersebut. Apakah pinjaman online tersebut sudah terdaftar di OJK atau tidak, agar tidak merugikan kita nantinya. Nah, pada kesempatan kali ini saya berkesempatan untuk menjelaskan soal pertanyaan yang nomor ketiga, yaitu tentang peer-to-peer atau P2P. Nah, menurut kelompok kami, peer-to-peer ini merupakan metode pinjam meminjamkan uang yang diterapkan secara online. Peer-to-peer memungkinkan setiap orang untuk memberikan pinjaman atau mengajukan pinjaman yang satu dengan yang lain untuk berbagai kepentingan tanpa menggunakan jasa dari lembaga keuangan yang sah sebagai perantaranya. Dalam hal ini, sistem yang ada akan mempertemukan pihak meminjam dengan pihak yang memberikan pinjaman. Jadi boleh dikatakan bahwa P2P ini merupakan kayak marketplace gitu untuk kegiatan pinjam meminjam uang yang menyediakan wadah sebagai tempat pertemuan antara pembeli dengan penjual. Nah, untuk yang keduanya itu adalah apakah yang membedakan P2P dengan permodalan lain yang kita tahu. Yang kita tahu, salah satu pembeda P2P dengan permodalan lain adalah suku bunga yang lebih rendah di P2P ini. Jadi dibandingkan dengan suku bunga yang lain yang ditetapkan oleh lembaga lain, maksudnya lembaga yang resmi seperti bank, koperasi, jasa kredit. Sekarang tuh kan banyak tuh jasa kredit seperti Akulaku, Kredivo, banyak kan yang di iklan-iklan online kayak gitu. Terus pemerintah dan sebagainya. Pembeda lainnya juga yaitu proses pengajuan peminjamannya tuh tidak formal ketika mengajukan pinjaman di lembaga yang resmi. Kayak kalau di bank kan itu termasuknya resmi ya. Prosesnya pun jauh lebih cepat dan mudah dan tidak membutuhkan syarat-syarat berlebihan yang harus dipenuhi agar pinjamannya disetujui. Nah, segitu presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan, masih banyak kesalahan dalam penyampaian pengetahuan yang kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.